Kejadian 12. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Shalom Pastor Bimo, Pastor Wijaya, kita balik lagi di Sunday Bible Talk kita. Jadi kita mau ngomongin soal panggilan Allah gitu ya dalam kehidupan kita semua, dan khususnya memang nerusin dari pembicaraan dari minggu lalu. Kita ngobrolin soal Abraham. Gitu. Abram lah ya, Abram soalnya Abram. Masih awal-awal nih dia ini. Jadi ya kita ngobrolin dulu gimana nih asal usulnya daripada Abraham dipanggil Tuhan gitu ya. Kita tadi udah dengar dari pasal 12 Kejadian gitu ya, bahwa Tuhan mau jadiin dia bangsa yang besar gitu ya, dia mau jadiin juga namanya besar. Siapa yang mau memberkati kamu diberkatin, siapa yang mengutuk kamu dikutuk juga gitu, dihancurkan lah gitu lah ya apa. Jadi apa nih kira-kira dari pastor-pastor semua kita mau ngobrolin soal Abraham ini gitu. Ya, jadi kalau yang saya perhatikan antara Abraham sama kehidupan orang saat ini ya, dia bilang, "Oh, saya disuruh Tuhan gitu, saya disuruh Tuhan untuk pergi gitu ya." Nah kan ini yang dialami oleh Abraham kan. Abraham tiba-tiba berjumpa dengan pribadi lalu bilang harus pergi, ya kan, ke suatu tempat yang nanti tunjukkan oleh Allah itu sendiri. Nah ini banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Kok saya dengar suara Tuhan gitu, harus pergi. Ternyata berjalan waktu kok salah gitu kan ya. Nah kan juga terjadi dalam Abraham kan, ketika dia dipanggil Tuhan kan merasa wah ini sesuatu yang adikontrati lah gitu ya. Bahwa saya dengar suara Tuhan, saya disuruh Tuhan pergi ke tanah yang dijanjikan. Abraham kan nggak tahu mau kemana arahnya, betul ya. Nah banyak juga hal dari kita bahwa kita disuruh Tuhan pun kita melangkah, mau iman aja deh, ngalir aja gitu kan ya. Nah ini yang harus kita mau lihat, bahwa Abraham tuh dipanggil Tuhan kan bukan hanya dengar suara panggilan Tuhan, tapi dia melihat jelas bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam panggilan itu sendiri. Ya kan ya, bahwa dia, kalau kita tahu bahwa di tanah Ur Kasdim kan bukan orang miskin ya Pak bukan orang miskin kan, bahwa dia orang yang sangat terpandang, karena Abraham ini kan hidup sejaman dengan namanya Ayub. Abraham di tanah Ur Kasdim, si Ayub di tanah Uz, ya kan, sama-sama orang terpandang, sama-sama orang yang sangat kaya ya, dia punya ternak banyak, dia punya budak banyak ya. Tiba-tiba ambil keputusan tuh bagi saya ya sangat-sangat besar gitu kan ya, karena yang dia pikirkan bukan hanya Abraham sendiri, dia bawa istri Sarai dan juga ternak-ternaknya dan juga pada budak ya kan. Nah ini yang menurut saya suatu keputusan yang sangat-sangat besar yang diambil Abraham untuk meresponi panggilan Tuhan itu sendiri gitu. Nah
kalau yang terjadi saat ini kan banyak hal ya, kayak contoh saya punya kasus lah ya. Oh saya pergi suatu tempat lah Pak ya. Terus yakin suruh Tuhan, yakin. Saya harus tinggalkan pekerjaan saya, ya kan. Saya dipanggil Tuhan. Nah ini yang terjadi di antara banyak orang Kristen yang merasa bahwa dulu saya kerja Pak, tapi karena saya dipanggil Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan saya hanya untuk melakukan untuk Tuhan. Nah apakah benar nih, ya kan? Ternyata perjalanan waktu kan prosesnya nggak cuma setahun 2 tahun kan. Abraham pun sama kan. Nah ini seperti juga Pak Amos. Kalau tahu Pak Wi mana nih? Kan Pak Wi sekarang kan dulu bekerja ya. Iya. Nah sekarang Pak masih bekerja nggak? Usaha Pak. Usaha kan. Usaha. Nah kenapa Pak? Kalau saya kan dulu bekerja, tiba-tiba sekarang proses udah 20 tahun lebih kan menjadi hamba Tuhan ya kan ada proses yang harus saya jalani. Hanya pure full timer. Nah Pak Wi kan sama nih, yang sedang mulai start nih. Iya. Ya. Apakah yakin Pak bahwa panggilan Tuhan itu nyata gitu? Ya, memang ini jadi apakah panggilan Tuhan nyata? Nah, yang saya alami penyertaan Tuhannya yang nyata Pak. Tapi panggilan Tuhan yang nyata ini yang pasti dalam hal pelayanan nyata itu. Tetapi tadi lebih spesifik Pak ya. Nah mungkin itu yang saya masih gumuli. Nah kalau kita bicara tentang tadi ya panggilan Abraham ini memang ini Pak, memang saya melihatnya ada kekhususan Pak di dalam panggilan Abraham ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya ya Pak ya, kalau kita lihat mungkin minggu lalu kita membahas tentang Menara Babel, betul ya Pak? Yeah. Menara Babel itu di mana apapun yang dilakukan manusia ya, itu akhirnya membawa karena benih dosa membuat mereka tuh tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita sudah bahas di yang lalu. Nah, sehingga pada saat ini kita membahas bagaimana si Abraham. Nah, kalau saya lihat dari bacaannya itu memang Abraham ini luar biasa, Pak. Ya. Dimana kalau kita lihat, saya bukan melihat bagaimana Abraham merespon ya. Tapi bagaimana Abraham itu ketika dia merespon, maksudnya merespon itu bukan hanya diri dia pribadi Pak, tetapi melibatkan keluarganya tentu. Tetapi yang terlebih itu juga dia harus membawa seluruh apa yang ada pada dia. Tadi kan Pak Bimo sudah jelaskan bahwa orang ini bukan orang sembarangan dan termasuk orang yang kaya gitu ya Pak. Kalau dulu kalau saat ini kayaknya gampang Pak. Kalau kita mau pindah, kita dengan mudah memindahkan rekening, ubah ke dolar, kita bisa pindah ya. Dulu itu binatang ternak. Dan kalau binatang ternak itu dibawa, tentu hamba-hambanya, orang-orangnya itu harus dibawa semua. Nah ini dinyatakan bagaimana Abraham itu merespon dan dia pindah semua. Itu seperti bedol desa itu Pak. Betul. Nah bedol desa. Nah inilah yang jadi pelajaran Pak ya buat kita sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat sosok Abraham ini yang luar biasa gitu Pak. So kalau saya lihat gini Pak Amos ya. Kejadian 12:1 ngomong gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ya. Berarti kan dia meninggalkan bukan hanya negeri, tetapi keluarga, orang tua kan. Ya. Terus dari saudara-saudara keluarga yang lain kan. Nah, ketika ayat ini dibuka berfirman Tuhan kepada Abraham, berarti kan Tuhan ngomong secara langsung kepada Abraham untuk ada perintah gitu. Nah, yang saya mau bahas ini Pak. Banyak orang Pak saya dipanggil Tuhan, ya kan? Saya dengar suara Tuhan, ya kan? Nah, terus kalau saya tanya kepada mereka, dengan cara apa Tuhan panggil? Yakin nggak panggilan itu? Oh iya Pak, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bicara secara audible. Contoh Bimo gitu kan, keras gitu. Terus ayo pergi ikut aku. Ada juga Tuhan nggak bicara secara audible, ya kan? Tapi banyak orang, Pak saya mau dengar suara Tuhan Pak, dengar suara Tuhan Pak. Lalu saya tanya mereka, baca kitab nggak? Enggak. Saya pengen dengar suara Tuhan kan. Nah, yakin nggak tiba-tiba ada suara berbunyi panggil nama saya Bimo, itu suara Tuhan? Jangan suara hantu, ya kan? Kan beda-beda tipis kan ya. Nah, banyak orang Kristen dia mau dengar suara yang spektakuler, melihat hal spektakuler, tapi nggak pernah baca Alkitabnya, ya kan? Sedangkan firman itu atau panggilan itu kan nggak pernah keluar dari
firman Tuhan itu sendiri, Alkitab kan. Yeah. Nah, ini yang terjadi di apa ya, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini kan. Pengen serba spiritual, ya kan. Terus kemarin kan muncul spirit doll, kan? Bukan sebuah spirit kan ya, yang serba ngeroh mereka seneng. Ya, tapi ternyata kan ujung-ujungnya nggak sesuai dengan perintah itu sendiri. Makanya data Pak Wijaya bilang merespon itu kan. Ketika dia keluar kan berarti dia punya keputusan besar. Dia ninggalin bapaknya, ninggalin negerinya, ninggalin keluarganya, ya kan? Keluarganya sama-sama, Pak. Ya? Oh, keluarga iya. Iya, kan keluarga yang perintahkan. Berarti kan ini apa ya? Pernah pikir gak sih si Abraham ngobrol sama Sarai? Iya. Ya kan? Kalau zaman dulu kan bukan zaman sekarang, Pak. Zaman dulu kan laki-laki kan otoriter. Kalau sekarang oke lah, jangan kebebasan, perempuan laki-laki sama nih, punya emansipasi kan ya. Pernah kita pikir gak sih, apa Abraham tuh ambil keputusan single decision? Atau dia ngobrol sama Sarai, kita pergi yuk. Coba. Iya. Pernah kepikiran sih Pak Amos? Ya, memang seru kalau misalnya kita ngomongin soal Abraham ini kan, ya kita tahu ini bapak orang beriman gitu, bapak dari banyak juga agama gitu ya. Agama ini orang satu sosok yang jadi panutan bagi kita semua ya, selain karena kita percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai, tapi ini juga sebagai ya kalau di Ibrani kan banyak mencontohkan orang-orang yang beriman karena begini dan salah satunya Abraham ini. Dan soal panggilan tadi, ya aku merasa memang ya mungkin ya pasti dia adalah ngobrol lah sama Sarah ya, karena kalau kita lihat cerita berikutnya kan ada lah dia ngobrol soal misalnya disuruh nikah lagi lah, ya kan, itu kan Sarah yang punya inisiatif gitu ya buat udah nikah aja lagi. Kayaknya adalah komunikasi itu selalu pasti ada, walau Sarai menamai Abraham tuannya gitu ya. Kalau itu kan jadi ininya juga bagi laki-laki kan, Sarai aja namain suaminya tuan. Master, gitu ya. Sorry. Tapi gini pastor semua, yang menarik kan karena aku sih orangnya lebih kronologikal ya. Maksudnya dalam artian waktu kita menanyakan sesuatu atau punya sesuatu karena kita tahu kronologinya dari mana. Kita kadang-kadang kan kita tahu nih cerita-cerita di medsos lah karena kita nggak tahu kronologinya, kita bertanya salah gitu kan. Kita juga punya konklusi salah gitu kadang-kadang karena kita nggak tahu dari mana nih asalnya jadi. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam pasal 12 ini tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Iya, ujuk-ujuk ada namanya Abraham, karena memang sebelumnya udah ada kan keturunannya Terah melahirkan Abraham, Nahor sama Haran gitu ya. Dan tiba-tiba ujuk-ujuk nih, kenapa nih orang jadi ya dipanggil Tuhan gitu loh untuk menggenapi rencana dia gitu. Ya apa gitu background dia gitu ya, supaya ya kita juga bisa tahu gitu ya, kalau Anda ingin dipanggil Tuhan gitu ya, seenggaknya Anda beginilah kriterianya begini gitu loh, supaya kita bisa lihat. Dan di sini kan nggak ada gitu ya asal usul Abraham, dia orangnya ya beginilah sebelumnya kan. Kalau kita bisa lihat Nuh gitu ya, sebelumnya kan zamannya Nuh itu dipandang Tuhan tuh orang dalam sejamannya benar, takut akan Tuhan, saleh, iya gitu. Jadi kita tahu gitu background dia, kenapa dia dipilih Tuhan gitu ya. Dan ini menjadi ya jadi juga panggilan Tuhan tuh apakah kepada semua orang nanti kan, atau pakai jenis-jenis tertentu doang gitu ya, supaya kita bisa lihat juga si Abraham ini sebenarnya bagaimana orangnya gitu, supaya kita bisa juga ya tadilah bisa mencontoh lah apa yang menjadi teladannya dia juga dalam kehidupan kita gitu. Nah, ada gimana? Ada hal-hal kalau saya sih nanti gini. Kalau banget ke Sano kan, dia katanya orang paling sabar gitu dia. Terus tapi orang yang bertindak benar di antara orang-orang yang tidak berbuat benar gitu ya. Nah, berarti kan suatu hal yang dia bisa menjaga kekudusannya. Orang pasti bilang itu ya. Tapi kalau satu sisi dalam Abraham, mungkin saya lagi nih, Tuhan bisa pakai bukan hanya orang-orang benar saja kok, gitu kan ya, yang hidupnya benar. Ya. Tapi juga orang bisa, Pak, saya pengusaha Pak, saya pengen dipakai Tuhan, bagaimana caranya, gitu ya.
Iya kan? Nah, berarti kalau saya lihat terbukti bahwa Abraham salah satu orang yang terpandang, orang yang berada, orang kaya raya lah ya. Iya. Berarti bukan hanya sebagai Pak, ternyata kalau jadi hamba Tuhan harus orang miskin dulu Pak ya, Iya kan? orang susah dulu Pak ya, gitu kan. Baru saya dipanggil Tuhan. Ternyata enggak. Ternyata orang-orang kaya raya pun, pengusaha pun bisa dipakai Tuhan. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat sekarang banyak fellowship apalagi sebagai bahwa mereka pengusaha, tapi justru bisa ada di marketplace-nya mereka. Gitu kan. Nah, sama kayak kisah Abraham. Menurut saya dia pengusaha, dia seorang yang kaya raya, dan dia bisa bertindak di marketplace ya. Kenapa? Karena orang-orang petinggi-petinggi sajalah yang bisa berbicara dengan sama-sama petinggi. Gitu ya. Contoh kalau seorang pengusaha konglomerat lah ya. Kalau dia bicara dengan orang-orang bawah, mungkin orang bawah bilang, "Aduh Pak, saya ketinggian, bahasa lu Pak." Ya kan? Berarti yang harus taruh dengan dia. Nah, maka ketika si Abraham ini masuk ke daerah-daerah yang ke depan nanti kita bahas ya, dia kan ketemu bukan hanya orang bawahan, tapi petinggi-petinggi daerah, kepala daerah lah, seorang raja lah gitu ya. Nah, berarti kan orang-orang itulah bisa menerima Abraham, dan Abraham bisa masuk mencerminkan perwakilan dari representasi Allah Yahweh itu sendiri, gitu loh. Jadi kalau saya tangkap dari Abraham adalah dia seorang pengusaha, dia seorang kaya raya, dia seorang terpandang yang bisa dipakai Tuhan untuk alat Tuhan. Gitu Pak Amos, Pak Wijaya. Ya kalau tadi pertanyaannya kenapa? Why gitu, hanya memilih Abraham. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar salah yang dijelaskan why-nya juga ya sama Pak Bimo. Tapi juga di sini juga saya melihatnya gini loh Pak. Ada hak prerogatif Tuhan. Nah, memang ini kembali lagi jadinya kok seperti klise jawabannya Pak ya. Tapi memang di sini Tuhan telah memilih Abraham dan generasinya ini, yang dari generasi Sem, makanya Semitik kan. Ini secara khusus Pak. Makanya dia memberikan Abraham ini, memilih Abraham itu unconditional ya istilahnya. Perjanjian dengan Abraham itu perjanjian yang unconditional. Jadi ini kan seperti Tuhan memberikan memang anugerah kepada Abraham dan keturunannya ini secara khusus. Makanya tadi disebut apa sih perjanjian Abraham? Nah, nanti kita bisa lihat Pak, apa aja itu perjanjian Abraham yang benar-benar ketika memberikan kepada orang ini, itu Tuhan tidak memenyakan, oh kamu harus apa gitu kan. Memang ini secara khusus. Ya mungkin tadi ada juga yang faktor lain yang tadi karena mungkin dengan seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Bimo Pak. Ya itu aja dari saya Pak, karena memang ada pemilihan secara khusus kepada orang ini, gitu Pak. Gimana kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Kalau memang karena nggak ada latar belakangnya kan, memang jadi banyak iyalah berarti Tuhan benar-benar pilih aja gitu ya. Secara prerogatif khusus tadi gitu, ya prerogatif secara supaya khusus. Abraham lah yang punya tugas khusus. Makanya tadi kan dia bilang suruh pergi lagi kan. Nah, suruh pergi ke entah berantah yang negeri yang akan kutunjukkan gitu. Nggak ada tujuan lah gitu. Iya, nggak ada. Ya kan? Kalau contoh Pak Wijaya, lu mau mana sih? Wah, tau Pak, nggak ada Pak. Lu buang bensin Pak, gitu kan? Lu tuh buang waktu ngapain? Nah, makanya sebenarnya tadi, kok Abraham bisa tahu bahwa yakin bahwa panggilan itu benar? Kok jangan-jangan bukan ilusi, halusinasi, gitu kan? Gitu loh. Tapi kalau saya terpantau gini, saya melihat gini, ada sebuah tulisan dari seorang uskup ya, uskup Rael ya, saya baca gini. Jadi Abraham tuh diperintahkan, itu ada 3 hal yang dilihat sama si uskup Rael ini. Dia bilang gini, ternyata Abraham tuh diperintahkan untuk meninggalkan semua kepastian masa lalu. Ya kan? Dia kan pasti setiap hari bisa makan, ya. Setiap hari tuh bisa bangun dengan kemewahannya. Pokoknya tersedialah semuanya. Berarti dia meninggalkan kepastian masa lalunya dia. Yang kedua, si Rael ngomong ini, dia menghadapi ketidakpastian masa depan. Kan gak punya tujuan. Ya kan? Dia nggak tahu sepanjang perjalanan itu ada begal atau enggak. Kan Pak Wijaya bilang tadi, dia bawa ternak, berarti bawa hamba-hambanya. Berarti kemungkinan besar kan kayak perjalanan mereka kan perjalanan dengan penuh kemewahan. Pasti bawa obor, pasti bawa dengan ribuan ternaknya, bunyi genderangnya, bunyi detak kuda, sapi dan sebagainya kan. Berarti para begal, para penjahat kan perhatikan terus nih. Kapan bisa
bisa masuk di kelompok mereka. Iya. Berarti menghadapi sebuah ketidakpastian masa depan. Nah, yang ketiga secara ngomong gini, dia mencari dan mengikuti petunjuk dari kehendak Yahweh. Berarti sepanjang perjalanan itu dia mengandalkan imannya, iman di awal panggilan tadi, di tengah perjalanan tuh berhenti nggak petunjuk dari Tuhan, Iya. gitu kan? Jangan-jangan nggak ada suara lagi nih, jangan-jangan nggak petunjuk lagi. Tapi ternyata kan kalau kita tahu finalnya bahwa dia pun ketemu kan ke suatu tempat yang memang kalau dalam Kisah 1 ayat 2 berkata dia keluar dan moyang itu dipanggil dari keluar dari suatu tempat apinya kepada daerah Haran gitu kan ya. Jelas gitu kan bahwa si Abraham ada di Haran terakhirnya. Tapi perjalanan waktu di panggilan pertama kan nggak jelas. Berarti cuma mengandalkan petunjuk dari petunjuk dari Allah itu sendiri kan. Makanya kenapa sih Bapak orang beriman dia mengandalkan imannya ya kepada petunjuk Tuhan. Setiap hari dia mempersembahkan kurban syukurnya, setiap hari bawa mesbah Tuhan, dia tanya sama Tuhan gitu kan. Nah ini yang saya cermati dari tulisan Rael adalah, oh inilah kenapa disebut sebagai Bapak orang beriman, gitu loh Pak Amos Pak Wijaya. Iya. Iya. Ya memang dari kalau kita ngobrolin soal ininya apa namanya janji Tuhan gitu ya, bahwa akan membuat bangsa yang besar gitu ya, memberkati, membuat namamu masyhur, menjadi berkat bagi orang yang juga yang memberkati gitu ya, dan juga dikutuk gitu ya orang-orang yang mengutuk engkau gitu. Apa nih kira-kira jadi implementasinya dalam kehidupan kita janji Allah kepada Bapak Abraham sendiri gitu ya. Malah bagi gue tuh keren ya, karena gila loh Abraham dipanggil terus kasih privilege gitu loh, keistimewaan Tuhan kan. Lu keluar gitu ya, lu pergi deh gitu ya, tapi gue jamin lu ada jaminan kan, ada privilege card yang Tuhan berikan, lu pakai satu kartu ini semua all access lu bisa masuk gitu ya. Bagi gue keren banget gitu. Makanya itu kenapa alasan mungkin ya bagi gue lah, itu alasan kenapa Abraham mau berangkat, mau melangkah. Kenapa? Ada privilege ya Tuhan diberikan sama Abraham, itu jaminan kok. Ya, berarti apa ayat 2 ngomong tadi, membuat engkau menjadi bangsa besar ya kan, memberkati engkau ya kan, namamu masyhur, menjadi berkat ya kan. Orang-orang yang memberkati engkau diberkati Tuhan, orang mengutuk engkau dikutuk Tuhan. Berarti kan dia tahu bahwa Allah Yahweh itu benar-benar kayak menaungi Abraham kayak apa ya, kayak dirami lah, kayak telur dirami induk ayam kan. Jadi apa ya, ekstra apa ya, ekstra keamanan tuh luar biasa, pengamanan Tuhan tuh luar biasa bagi Abraham. Antar sebelah gitu kan, dia berangkat. Ayat 2 ayat 3 itu begitu bagi saya. Jadi jaminan itulah membuat Abraham yakin bahwa ini gue gak salah dengar nih gitu. Karena janji itu jelas bagi dia bahwa gila ya, penyertaan Tuhan tuh nyata. Yang tadi Pak Uwi bilang kan ya, bukan panggilan Pak, tapi penyertaan dari Tuhan tuh nyata di setiap harinya gitu loh Pak Amos Pak Wijaya. Ya memang yang seru dari Abraham ini kan, ini janji itu kan apalagi soal keturunan ya, itu kan berkali-kali kan. Dan kalau kita bisa lihat lagi di ayat yang ke-6 gitu ya, kan di situ Abraham berjalan dekat sampai Sikem di More tanah Kanaan, sampai tuh dari Haran ke tanah Kanaan situ. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu gitu. Jadi kayak mungkin janjinya terprogres gitu Pastor. Jadi maksudnya kalau pertama kan dibilang ya pokoknya pergi dulu deh, terus udah nyampe tempatnya, nih tempat ini nih bakal jadi apa tadi, menjadi kuberikan negeri ya, negerinya gitu. Jadi kayaknya janji Tuhan tuh kayak apa, ada progresinya gitu. Gimana tuh, kayak ada pertama kan cuma disuruh pergi aja, pokoknya pergi dulu dah, pergi dulu, tiba-tiba pas sudah sampai tempatnya yang ini gitu. Jadi kayaknya apa karena itu, jadi Abraham tuh selalu nunggu apalagi nih habis ini nih, apalagi nih, kayak janji Tuhan tuh kayak ya kita bisa ngelihat gitu. Jadi kayaknya Tuhan tuh kenapa nggak langsung aja dari awal dibilang kan, Abraham, itu Amerika punya lu Abraham gitu atau di mana gitu, langsung tunjuk aja, tinggal kasih tombol apa namanya, tunjuk ya itu jadi milik dia. Ternyata kan pas di ini jalan dulu gitu kan, pas tiba di Kanaan yang ini nih Abraham buat keturunan lo gitu negeri. Jadi kayak ada progres
kita juga tahu kan bahwa janji tentang keturunan itu kan selama 25 tahun kan. Kita tadi lihat ada satu fakta di sini waktu Abraham dipanggil waktu umur 75 tahun di sini nih. Jadi kayak agak telat juga panggilan Tuhan gitu ya. Panggilan Tuhan udah rada kita tahu ya bahwa zamannya Abraham kan udah umur manusia udah reduce ya. Udah ke berkurang dari zamannya Nuh kan masih sampai 900. Terus zamannya Sam semuanya itu udah berkurang sampai 200-an. Iya, makin menurun. Makin menurun sesuai dengan janji Tuhan waktu sebelum air bah kan, rohku nggak akan lama-lama gitu ya. Dan berkurang kita tahu Abraham juga 100-an kayaknya ya. 100 berapa lah. Musa 110 ya, semua zaman-zaman orang itu sekitar segituan lah ya, punya umur. Tapi ya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan punya satu progresivitas gitu dalam berjanji gitu ya. Ya kita gimana nih menyikapi mungkin janji Tuhan dalam kehidupan kita juga belum terlihat gitu ya, belum ada progresnya gitulah, belum apa yang dia janjikan, apa mungkin sikap kita gitu dalam kehidupan ini dari Abraham sendiri gitu. Kalau saya cermati gini, dari ayat 1 sampai 9 nih, itu kan ada kisah tentang dialogis kan ya. Tuhan kan nggak ngomong langsung kayak Pak Amos saya bilang, nih Bram, lu ke Haran gitu ya. Terus ini cuma janji ada. Ya, saya tahu lah bahwa Tuhan tuh tahu sifat manusia. Sifat manusia itu gini, Bim, lu kesana, gue kasih fasilitas semuanya. Kita tuh kadang-kadang tuh nggak on time, nggak on schedule dengan apa yang kita kerjakan, ya kan? Tapi dengan kita, Bim, lu berangkat tuh step awal gini. Setelah step awal gini, baru step next begini. Jadi ada progres. Nah, progresnya tuh membuat kita, oh ternyata kita bisa tahu bahwa kita level up, naik level kan. Itu membuat kita semangat. Tapi kalau tahu dikasih tuh awal, segala cuma-cuma gitu ya, kebiasaan manusia nggak menghargai dengan perintah tuh janji Tuhan gitu kan. Makanya sekali kita tuh tahu bahwa kita tuh dijamin Tuhan. Oke, akhirnya semena-mena kasih karunia Tuhan kan. Mau doa ya monggo, baca Alkitab ya enggak gitu kan. Nah, tapi kalau tiba-tiba Tuhan izinkan ada masalah terjadi step awal tuh kan, terus oh iya ternyata ikut Tuhan tuh ada prosesnya ya. Nah, ini Tuhan sedang mendidik kepada Abraham tentang iman itu sendiri, sampai ke Sikem ya kan, baru ini loh ternyata tempat kesana arahnya. Tapi perjalanan waktu itu kan dia ketemu orang-orang di tanah Kanaan, ya kan, bagaimana dia menghadapi orang-orang ada orang-orang Moab dan sebagainya ya. Lalu sampailah ke pohon Tarbantin yang di Sikem kan, ya kan, baru ada orang-orang Kanaan yang diam di negeri itu kan, negeri asing. Sampailah si Abraham tuh kayak merasa bahwa seorang raja kan, memerintah sebagainya. Jadi proses itulah yang membuat dia yakin bahwa Tuhan itu bukan hanya secara audible yang dia dengar, tapi juga bentuk nyata ada representasinya. Gitu. Janji itu nyata, penyertaan itu nyata, bahwa apa yang dibilang di awal tadi, step by step tadi, membuat dia ternyata berprogres yang Pak Amos tadi bilang. Gitu. Ya kalau dari saya tadi, kenapa jadi seperti tampaknya memang progresif. Memang ini Pak, jadi kalau di sini, kalau kita menempatkan diri kita seperti Abraham gitu ya, kita mungkin belum bisa melihat Pak, tapi beruntungnya kita nih dalam masa ini, kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu bagaimana. Nah ini kalau kemudian kita bisa membuat satu gambaran rencana Allah, bahwa ini loh, ada banyak yang sudah kejadian-kejadian seperti ini, seperti ya kejatuhan manusia di Taman Eden, terus kemudian juga ada penghukuman oleh air bah, bagaimana manusia masih gagal terus. Nah kemudian kan ini ada ditunjuklah seorang Abraham ini, dan bagaimana Abraham itu kemudian juga dalam penyertaan Tuhan. Jadi aplikasinya gimana ya? Aplikasinya bahwa khusus untuk Abraham ini, jadi ya tadi ya, ketika kita melakukan kehendak Allah dalam panggilan Allah ya, pasti Allah akan membukakan gitu loh Pak, membukakan sedikit demi sedikit. Nah kalau di dalam kasus ini kan bagaimana kemudian akhirnya Abraham dibilang, Allah berfirman, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Jadi ini kemudian juga Pak jadi tanda yang jelas ya,
bagaimana memang tanah Kanaan itu menjadi hak prerogatifnya umat Israel, keturunannya Abraham ini. Ya karena kan di sini kan aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunanmu. Nanti di situ lihat tuh bagaimana dari apa istilahnya luasnya kan nanti disebutkan ya tanah Kanaan itu dari mana ke mana, dari mana ke mana. Nah itu Pak. Jadi seperti itu kira-kira kalau tambahan saya. Tapi yang saya perhatikan gini, kan waktu dia sebelum dipanggil kan dia mapan sekali nih, ya kan. Terus pada ayat 7 dan 8 kan baru mendirikan mesbah, lalu mulai dia menatap sana kan ya. 9, 8 dan 9. Selama perjalanan waktu itu antara ayat 2 sampai ayat ke-7 lah ya, kan perjalanan itu banyak rintangan, ya kan. Apakah kemapanan si Abraham tetap sama? Gitu kan ya? Apakah berkurang? Kalau di tempat yang awal kan dia bisa bercocok tanam, ternak pun bisa berkembang biak. Tapi sepanjang perjalanan kan nggak begitu. Dia nggak bisa bercocok tanam, ternaknya makan apa. Berarti ada pengeluaran yang khusus ya, membuat udahlah pasti ada proses tentang keuangan finansial Abraham kan. Nah, tapi ketika dia mulai mapan di Palestina gitu, maka dia mulai memberikan mesbah. Sepanjang perjalanan kan dia nggak bisa seperti itu. Kan apa ya, kalau orang Jawa bilang ya mencolot satu tempat mencolot lagi gitu, lompat kan, akhirnya nggak bisa membuat suatu hal produktif. Nah, ini kalau saya bisa tarik gambarkan bahwa perjalanan orang iman orang Kristen pun sama gitu, nggak selalu smooth lurus, ya kan? Kalau orang dulu bilang gini, ya kan Pak, orang kita kan kayak seperti seperti roda kan Pak, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi orang Kristen banyak mengklaim kita tuh jadi kepala Pak, bukan ekor, naik gak pernah turun. Tiba-tiba kita turun posisi kita, keuangan kita. Oh berarti saya salah nih, saya klaim janji Tuhan kan, karena nggak sesuai firman Tuhan. Tapi sedangkan kan kalau kita lihat konsep kisah Abraham bahwa dia pun mengalami yang sama, gitu kan. Nggak selalu kehidupan iman orang Kristen harus smooth. Gitu. Ada didikan Tuhan terjadi supaya ternyata kita tuh lebih beriman sama Tuhan gitu. Ada tantangan terjadi supaya kita lebih beriman sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Nah, ketika si Abraham pun diserang oleh banyak bangsa kan, perjalanan waktu itu kan, dia tuh beriman kan. Jangan-jangan saya dirampok habis nih. Gitu kan? Apakah ternak saya masih ada? Bagaimana dengan budak-budak saya? Kan ada kalau saya mau bilang iman empot-potan. Berkekhawatiran, tapi ketika dia berada di ayat ke-7 dan 8 kan, suatu tempat yang dijanjikan Tuhan, dia mulai muncul kemapanannya di tempat yang ditunjukkan Tuhan gitu. Pak Amos pernah ngalamin kayak gitu juga? Ya kalau lika-liku kehidupan ya seringlah begitu kan namanya hidup gitu ya, apa namanya ya. Tapi aku terus makanya belajar gitu tentang Abraham gini ya. Mungkin kita balik lagi ke janji Tuhan tadi ya, apa namanya, sebagai kita kan tahu sebenarnya kan dia cuma punya berapa, berarti ya sebenarnya kejadian itu terjadi nggak sih dalam kehidupan dia ya, tadi apa digenapi nggak sih sebenarnya langsung gitu di kehidupan masa daripada Abraham sendiri waktu menjadi bangsa yang besar, menjadi namamu masyhur gitu ya. Bangsa yang besar dulu deh ya kan, kita kalau ngobrolin bangsa yang besar punya anak juga empot-empotan gitu kan, sampai suruh nikahin hambanya gitu kan. Terus habis itu udah disuruh nikahin, disuruh usir lagi kan setelah dapat anak yang dari Sarah sendiri gitu ya. Dan ya kita tahu sampai meninggalnya Abraham gitu ya, bagaimana kita juga bisa melihat gitu ya bahwa apa sih sebenarnya janji Tuhan ini dalam panggilan Abraham sebenarnya digenapi apa enggak gitu. Kita bisa melihat kan bangsa yang besar itu kan bangsa apa sebenarnya, bangsa Israel kali ya, bangsa kalau pada saat itu, pada saat Abraham masih hidup kan, si Abraham itu belum melihat secara real keturunannya bangsa yang besar kan, baru lahir anaknya gitu. Baru mulai proses bertumbuh mereka kan ya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat ada 3 bangsa, makanya 3 agama besar ya. Contoh ada Yahudi, Kristen dan Muslim. Ini cuma punya satu bapak, Abraham, ya kan? Sekarang di dunia ini 3 agama ini kan 3 agama besar dan mayoritas di dunia ini
menurut saya ya tergenapi. Kan? Dari Yahudi ya jelas Abraham, kisah dari orang Yahudi. Kristen kita tentang Abraham iya. Islam kan Ibrahim. Anak dari Hagar, Ismail. Menjadi bangsa yang besar. Dan 3 agama ya, agama yang samawian, agama yang menguasai dunia ini. Ya, kalau kita mau bilang iya tergenapi. Menjadi bangsa yang besar, namanya masuk, iya. 3 agama tanya coba ke teman-teman kita yang Muslim, kenal Abraham? Oh iya Pak. Tanya orang Kristen pasti kenal, orang Yahudi pasti kenal kan. Nah berarti kan 3 bangsa ini keturunan Abraham tadi menjadi penguasa dunia kalau saya mau bilang, ya kan? Yang apa ya sangat menguasai dunia. Bangsa Yahudi terbesar ya, Kristen pun ya, Islam pun betul, ya kan? Yang agama lain ya nggak tahu persentase berapa ya. Tapi yang pasti menjadi bangsa yang besar tergenapi hari ini. Menjadi nama yang masyhur dari 3 agama tersebut, ya. Gitu loh. Terus seperti pasir di laut, ya pasti. Bintang di langit jumlahnya berapa? Ya, kalau kita lihat populasi kan ada yang, iya Pak, saya sekarang udah Kristen Pak, tapi KTP saya belum gitu kan ya. Ya pasti juga bisa, gitu. Kalau saya bilang janji Tuhan bagi Abraham pada ayat kedua, tergenapi kah sekarang? Ya, tergenapi. Gitu. Ya, mungkin saya tambahkan juga Pak. Kalau kita lihat Allah tuh sedang bicara kepada Abraham yang berasal dari keturunan Sem ya. Nah, garis Semitik ini melahirkan bangsa-bangsa yang cukup besar Pak. Kalau di awal kita bisa tahu dari garis keturunan Sem ini, ya dia punya 5 anak nih. Yang 5 anak ini kemudian beranak pinak Pak. Ini memang berpopulasi atau berkedudukan di daerah Timur Tengah ya. Ada bangsa Elam, ada bangsa Asyur. Bapak bisa baca di dalam bangsa Asyur tuh bagaimana mereka tuh dominan, kerajaan yang dominan. Terus juga ada Arpakshad, Lut dan Aram. Dan kita bisa lihat bahwa kerajaan Aram itu begitu kuat Pak. Nah, Sem ini memang kita bisa melihat dalam sejarah ini mereka tuh monoteistik yang tadi Bapak bilang di bawah Abraham itu percaya Echad, Allah yang tunggal. Oh, sorry, maksudnya Echad itu karena setelah nanti Israel udah ada. Ini kan belum ada kan Israel? Iya, justru gini Pak, yang tadi Bapak bilang apakah kejadian 12 yang dijanjikan Tuhan ini apakah ini terjadi, ya kan? Bapak tadi pertanyaannya, apakah sebenarnya janji Tuhan kepada Abraham ini di dalam ayat 2 dan 3 itu terjadi? Memang terjadi Pak. Dan salah satunya juga bukan hanya itu ya, di dalam ayat 3 itu ada satu lagi Pak. Jadi sebelumnya mungkin gini, ada yang sifatnya internal tuh seperti contoh, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu internalnya buat Abraham Pak. Jadi di luar Abraham tuh tidak dibicarakan. Terus akan memberkati engkau, akan membuat namamu masyhur. Ini kan tentang Abraham semua. Tetapi ada juga yang eksternal Pak. Engkau akan jadi berkat. Berarti berkat bagi orang lain dong. Nah, berkat itu kalau kita lihat melalui Abraham ini, dan kita sebagai umat orang percaya bahwa di dalam garis keturunan Abraham ada Kristus Pak, yang kemudian menjadi terang dan garam dunia, di mana ya melalui Kristus ini semua manusia dapat beroleh hidup kekal. Dan ini adalah berkat yang luar biasa menurut saya. Dari mana? Ya dari garis keturunannya Abraham ini. Ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat gitu. Nah, bagi saya sebagai orang Kristen yang juga cukup banyak populasinya, coba kita bayangkan bahwa melalui Kristus ini semua orang dapat percaya, dapat meletakkan harapannya untuk hidup kekal gitu. Nah itu seperti itu Pak. Terus tadi yang Bapak bilang, yang bagaimana janji-janjinya. Nah selain 2 dan 3, saya lihat juga janjinya itu di ayat 7 Pak. Ya, aku akan memberikan kepadamu keturunanmu negeri ini. Ya kita lihat sendiri Pak.
memang Israel punya jadi sebuah bangsa. Waktu diucapkan ini kan belum, Pak. Belum ada. Bahkan Israel pun belum ada ya, Yakub itu ya. Ya. Nanti di waktu-waktu selanjutnya, jadi kita bisa lihat bahwa janji-janji ini tuh pelan-pelan digenapi dalam keturunannya Abraham, gitu Pak. Ada gimana, lagi Pak? Yang menarik dari panggilan Tuhan ini pada Abraham? Ya, satu yang menarik ya, semua perjanjian itu biasanya menuntut Pak, dua pihak Pak. Iya. Jadi pihak yang Dijanjikan. pemberi janji dan penerima janji ya. Nah, itu biasa kan penerima janji ini ada persyaratannya. Nah, di dalam kasusnya Abraham, kita mengenal janji Allah yang unconditional. Jadi bagaimanapun Abraham, ya kalau kita lihat nanti dalam keturunan-keturunannya, itu seperti Israel, Pak. Bagaimana mereka kalau kita lihat begitu bebal dalam kehidupannya, melawan Allah. Kalau kita lihat, kamu tuh aku pelihara tuh seperti binatang gitu loh, yang tidak punya apa. Sekarang tumbuh, dan kamu ketika tumbuh, kamu tuh berjinah gitu, berjinah dan menyakitkan hatiku. Tapi bagaimanapun narasinya ya, lihat bagaimana kemudian Allah tetap mengasihi dia. Karena siapa? Janjinya kepada Abraham. Janji yang unconditional. Apapun yang terjadi, ini anugerahku kepadamu. Kira-kira gitu untuk keturunannya. Ya memang nanti akan ada, apakah mereka mau menerima karunia ini, ada juga seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa janjinya kepada umat pilihannya itu unconditional. Even dia bagaimanapun, tetap Allah menyediakan suatu Allah tuh yang datang gitu. Allah yang datang, karena mereka semua ini ya kita lihat sampai di dalam kitab-kitab bagaimana para nabi untuk mengingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Allah. Coba lihat, bandingkan sampai di ujung-ujung mereka pun tetap tidak berbalik, sehingga Allah mengaruniakan dalam kitab perjanjian baru seorang anak yang kukasihi, dan kepadanya orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Nah, ini kan firman Allah yang turun ke dunia. Ya, gitu Pak. Dan melalui firman Allah yang hidup ini, semua bangsa diberkati. Gitu Pak. Ya. Cukup, mungkin Pak Amos atau Pak Bimo yang mau tambahin. Saya coba gini, kan tentang panggilan Allah. Gitu. Panggilan Allah, kata Pak Wita bilang bahwa unconditional love. Ya. Berarti kan kasihnya tuh tidak melihat siapa dirinya dia, gitu ya, siapa Abraham, apapun kesalahannya. Gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa perjalanan Abraham kan, ya dia orang saleh ya pasti, gitu ya. Terus dia orang jujur ya pasti. Tapi kan ada yang menyimpang sedikit ketika bawa istrinya ke suatu negeri kan. Siapa kamu gitu kan ya? Oh ini saudara saya gitu kan. Tapi kok mesra-mesraan kan. Tapi Tuhan tetap memakai Abraham menjadi panutan. Kenapa? Unconditional tadi gitu. Ya Tuhan tahulah sifat-sifat manusia bagaimana, tapi bagaimana ketaatan Abraham tadi itu yang sungguh-sungguh menjadi panutan. Dia bapak orang beriman. Makanya kan Pak Musta bilang di awal, kalau kita baca kitab Ibrani kan contoh imannya dari Abraham gitu kan, selalu menjadi panutan. Bahkan Abraham sebut sahabatnya Allah gitu kan ya. Nah ini kan yang perlu kita lihat bahwa iya ya, apa sebut sahabat ya. Ternyata panggilan Allah itu sama panggilan ke Abraham sama seperti kita tuh, panggilan tuh nggak pernah batal. Tergantung kita meresponinya. Meresponnya kan bukan berarti Tuhan nggak panggil kita, tapi kita ignore nggak panggilannya. Kita mau tetap berjalan nggak dengan panggilan Tuhan. Nah, Abraham kan kalau kita lihat endingnya, dia sampai garis finish. Ya finish well bagi saya gitu kan. Bahkan ketika digoda pun oleh si Hagar, ya dia merasa kan yang nyuruh istriku. Ya karena tadi Pak Amos bilang di awal kan, si Abraham kan ngobrol sama istrinya Sarai kan. Ketika dia panggil perintah Tuhan kan ngobrol dulu, kata Pak Amos kan. Ketika dia mau ngambil budaknya pun disuruh ngobrol dulu kan. Berarti kan ini sebuah apa ya, sisi manusiawinya ada. Ya. Bahwa Alkitab kita baca Alkitab yang jujur gitu. Enggak yang merasa, kalau dia nabi besar ya,
berarti harus perfect, nggak boleh kesalahan. Kita bahas kesalahannya, waduh pancung dia. Kan nggak gitu. Nah, makanya panggilan itu yang harus kita responi, bahwa Abram tetap taat sampai garis akhirnya. Dia tetap setia, ya. Ada proses naik turunnya, dia tetap jalanin, konsisten, ya. Bahkan komitmen. Itu sih yang saya dapat dari kisah Abram ini tentang panggilan Tuhan. Iya. Gitu Pak Amos. Ya memang ya itu sih, balik lagi karena kan sepengetahuanku Abraham sebelum dipanggil Tuhan benar-benar orang yang nggak kenal Tuhan, nggak gimana? Setuju nggak? Maksudnya dia nggak tahu. Maksudnya dalam artian keluarga dia sendiri adalah orang. Makanya tadi aku cuma mau konfirmasi, bener nggak keluarga ini keluarga kan benar-benar pagan lah istilahnya. Ya, politeisme. Banyak kepercayaan yang banyak ada kepercayaan. di Taman Kasdim gitu ya. Terus tiba-tiba dia bisa monoteisme, ya kan? Bisa tiba-tiba Allah tadi kan menampakkan diri kan, terus dia confirm gitu. Inilah panggilan aku gitulah. Pokoknya Tuhan panggil untuk jadi bangsa besar masyhur. Siapa yang berkati kutuk-kutuk gitu. Jadi bagaimana tuh kita juga bisa melihat gitu ya, nanti dalam kehidupan kita panggilan. Ya mungkin bagi orang-orang yang melihat juga gitu ya, dia memiliki tadi juga Pastor mau bilang merasa ada gitu panggilan Tuhan gitu ya dalam kehidupan dia. Kok yakin sih? Ini yang Allah yang mana nih yang sembah nih gitu. Jadi kita juga bisa punya parameternya juga kan, supaya kita bisa, dan kita juga kalau ditanya ini bener nggak sih panggilan Tuhan gitu, ya kita sebagai orang-orang ya seenggaknya bisa memberikan sedikit jawaban lah atas orang-orang yang bertanya apa sih panggilan Tuhan gitu. Apa panggilan Tuhan cuma jadi hamba Tuhan doang gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi Abraham, sebenarnya rencana Tuhan apa nih untuk memanggil dia? Apa cuman sekedar brojol gitu? Ya membrojolkan keturunan ini. Tapi kan kita tahu bahwa dari keturunanmu akan memperoleh tadi berkat kan, iya kan? Iya, semua bangsa. Artinya kan kalau kita merujuk kan sebenarnya kan ya aku tadi sih memang mau bertanya lagi, sebenarnya bangsa yang besar itu kan singular. Ya aku berpikir kan memang cuman dari Israel itu sendiri kan, dan kita tahu bahwa yang keturunanmu itu kan bukan berasal dari Ismail, maksudnya makanya diusir lah si Ismail itu kan sama emaknya, ya kan, diusir karena bukan dari keturunan dialah yang dimaksud nanti bangsa yang besar itu dan juga berkat tadi, yaitu dari keturunan Ishak kan, supaya lahirlah juru selamat nanti yang ya juru selamat kita gitu, semua yang namanya maksudnya kan dari situ kan kita bisa melihat, oh ternyata panggilan seorang Abraham ini ujungnya Kristus. Iya, ujungnya kita yang dapat berkatnya gitu loh ya. Maksudnya kita dapat sesuatu hal yang. Nah, tapi gini Pak Amos Pawi. Banyak orang Kristen mengklaim bahwa kan Abraham kan menggenapi tentang siapa Yesus kan. Jadi orang-orang percaya Yesus pasti diberkati gitu deh. Tapi kenapa orang di luar Yesus itu diberkati? Nah, itu lupa bahwa Tuhan tuh nggak bisa membatalkan perjanjiannya kepada Abraham. Ya kan? Ismail kan turun Abraham juga. Sekalipun kalau kita bilang itu kan bukan laksa Pak, tapi itu dari dagingnya Abraham. Nah, mengapa bangsa dari keturunan Ismail ini menjadi bangsa yang besar dan mereka pun diberkati Tuhan? Kenapa? Karena mereka turunan Abraham juga. Coba kau baca tentang Galatia gitu, itu ngebahas kok. Ternyata orang-orang di luar keturunan Abraham itu ya bukan hanya kalau kita dicangkokkan kan, diadopsi dengan Kristus kan, makanya kita pun menjadi keturunan Abraham, ya kan? Nah, tapi kalau yang si keturunan Ismail kan tuh pure dari Abraham, makanya mereka diberkati. Karena banyak orang Kristen, kita pernah bahas waktu nggak salah di sebuah YouTube ya, gitu ya. Kok orang di luar Kristen bisa diberkati ya, waktu Pak Wi ngomong gitu ya. Ya ternyata mereka pun keturunan Abraham, gitu loh. Iya, ya kalau aku sih lebih mengarah kepada arti kata diberkati itu sendiri kali ya. Kalau soal materi ya semua orang pasti mungkin dengan kerja keras. Makanya kalau kan gini, kan pengenapan tentang janji Tuhan kepada Abraham kan, keturunanmu akan diberkati, yang menjadi bangsa yang besar. Nah, itu menjadi salah satu faktor bahwa orang-orang di luar Kristus pun, ya khususnya yang tiga agama tadi, samawi tadi, ada Yahudi, Kristen, sama Muslim, itu mereka pun diberkati. Maka menjadi kayak contoh negara Arab kan itu kaya raya kan. Tapi nggak semua orang Kristen kan, nah, karena mereka salah satu adalah keturunan Abraham. Itu menurut pandangan saya, gitu. Ya maksud aku tadi dari
kita berpikir hanya cuma dipanggil ya kan, cuman ngejogrok di satu tempat gitu ya, iya kan, terus punya keturunan gitu ya. Kita nggak tahu bahwa cerita itu berkembang sampai ya itulah. Kita tahu kalau kita buka Matius kan awalnya kan silsilah kan, ya kan. Kalau Matius 1 kan inilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud gitu. Abraham, dari Abraham, Ishak sampai Daud sampai sampai ke Yusufnya Maria lah, sampai kita ngelihat bahwa ada satu silsilah. Iya, silsilah keturunan. Makanya Sem juga tadi ada Sem. Jadi kayaknya Allah udah kayak desain gitu ya dari buat kayak benang emas kronologis. Iya, kronologinya tuh udah sampai begitu untuk mendeliver keselamatan itu gitu. Ya menurut aku sih berkat itu yang lebih ke keselamatan sih Pastor ya. Kalau aku sih lebih ke berkat itu lebih ke arah keselamatan gitu ya. Karena berkat apa lagi yang nggak lebih daripada keselamatan itu sendiri. Ya kita semua bakal mati gitu, tapi nggak semua orang mengalami kebangkitan yang kebangkitan itu lagi kan, untuk memperoleh kehidupan yang selamanya bersama dengan Tuhan gitu ya. Aku sih melihat ya puji Tuhan, yang namanya Abraham merespon gitu ya panggilan kita. Bagus juga ya Pak Pastor ya bisa melihat. Tapi ya itulah tadi aku pengen kita bisa bicarain apa tuh sebenarnya supaya orang yakin gitu ya punya panggilan. Kadang kan ada juga nih, aku sih kalau dari dulu sih melihat ya karena aku juga nggak pernah masuk STT, tapi karena aku dulu bergereja ada STT-nya dulu sebelum JKIDW tuh ada STT. Orang tuh banyak tuh kalau misalnya dia nggak lulus di universitas yang mana gitu, jadinya mau nggak mau deh dia kalau STT ya? Iya. Jadi tuh kayaknya ini panggilan apa gara-gara gak ada panggilan lain gitu ya, jadinya ya udahlah menjalani. Ternyata pas seiring dengan berjalannya waktu ya kita tahu lah namanya mau jadi hamba Tuhan ya pasti didikannya ngarahnya pasti ke arah hal-hal yang mungkin sebelumnya dia mungkin nggak berpikiran bahwa hamba Tuhan tuh bakal dididik kayak gitu. Ya akhirnya di tengah jalan putus, atau setelah lulus juga nggak jadi sesuai dengan panggilannya gitu ya. Khususnya sih kalau yang tadi yang mengarah ke arah kependetaan atau arah-arah yang benar-benar teologikal gitu ya. Mungkin gini Pak, supaya lebih tajam gini. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi ketika seseorang masuk dalam kekristenan, nah ini kita mesti juga jelas nih, apa yang dimaksud dengan panggilan. Panggilan mungkin adalah panggilan pelayanan Pak ya. Nanti pelayanan mereka di bagian mana. Tetapi kita tahu bahwa panggilan itu tidak harus menjadi seorang pelayan Tuhan berkhotbah di mimbar atau apalah yang disebut misalnya penginjilan. Nah, panggilan itu juga bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan melalui pekerjaannya itu, dia dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Dan ingat loh, di dalam perjanjian baru, ketika saya memiliki rumah ya, dan ada orang yang sedang pelayanan, itu mereka ya numpang, kita hanya numpang loh. Memberi tumpangan. Kita pun sudah melakukan pelayanan, karena kita memberkati orang yang sedang melakukan pelayanan. Nah, jadi tadi kembali ya Pak kepada pilihan tadi panggilan. Apa sih panggilan saya? Nah, sebenarnya di dalam beberapa gereja termasuk di The Way ini saya pernah melihat ada satu questionnaire gitu ya Pak ya. Sebenarnya panggilan saya di mana gitu? Apakah karena saya melakukan panggilan ini karena terpaksa atau bagaimana? Nah, memang secara khusus form questionnaire itu bisa melihat Pak. Sebenarnya Bapak nih di mana gitu. Nah, Bapak tuh ada itu menyangkut kesukaan ya. Jadi misalnya Bapak nih kalau dites mungkin Bapak lebih banyak ke musik dan pengajaran nah Bapak berarti cocoknya di seorang koordinator worship leader atau seorang apa. Nah, ada juga yang mungkin ini cenderungnya kepada pengajaran. Nah, ini mungkin di tim pengembalaan. Ada juga yang mungkin orangnya murah hati, Pak. Nah, murah hati ini dia lebih cenderung kepada pelayanan diakonia. Nah, sebenarnya melalui fasilitas ini ya, kita bisa memperlengkapi, bahwa panggilan saya, sekarang ini pemanggilan saya tuh untuk diakonia.
Tapi apakah benar? Nah, kita bisa coba di sini. Nah, kalau ternyata memang secara formulir ini atau secara ini penelitian, Pak. Secara penelitian ini memang saya tuh apa yang ada di dalam saya sudah tumpahkan. Ternyata ini memang diakonia, dan ternyata saya saat ini melayani di diakonia. Di situ lah kita bisa tahu, semakin confirm gitu ya, semakin firm. Nah, sebaiknya memang tetap berdoa. Tuhan, saya punya panggilan seperti ini. Bagaimana Tuhan? Nah, kalau memang sudah sejahtera, lakukan dengan baik, Pak. Dan menurut saya itulah panggilan yang sesungguhnya, Pak. Nanti panggilan itu kita hidupin, ya kan? Tapi kembali lagi ya, ini di dalam bergereja. Tapi kalau mungkin pemirsa tanya, apakah panggilan saya harus di dalam gereja? Nah, tidak harus. Nah, ketika mereka menghidupi banyak orang, berusaha, ketika mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan dan menjadi berkat gitu ya, apa yang dihasilkan itu bisa memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan, dan bagi saya itu juga merupakan panggilan tersendiri, Pak. Jadi panggilan itu secara luas gitu loh, secara luas, baik di dalam gereja, di dalam organisasi maupun di luar gereja, sebagai orang Kristus, sebagai pengikut Kristus gitu ya, sehingga melalui mereka ini semua orang di luar sana bisa melihat, Pak, ada Kristus di dalam hidup dia gitu, Pak. Seperti itu berarti. Ngomong-ngomong tentang STT tadi, Pak, saya masih ingat tuh, ketika saya baru masuk hari pertama STT, Pak ya, langsung ngasih kesaksian. Panggilan Tuhan apa untuk ini? Wah, spektakuler, Pak. Oh, saya dengar audible, saya melalui zaman Tuhan dan sebagainya. Terus saya hanya biasa-biasa aja gitu. Terus ternyata orang-orang yang kesaksian spektakuler, mereka failed sampai garis akhir untuk lulus, ya. Tapi justru orang yang biasa lah gitu, justru mereka graduate di sarjana teologi ya. Tapi ternyata banyak orang merasa bahwa saya tuh graduate STH, tapi belum berhasil dalam pelayanan keseharian. Nah, inilah gambaran juga bahwa saya bilang banyak orang tuh merasa bahwa puas ketika ada janji di depan mata kita, sehingga mereka tuh nggak ada passion lagi kan. Tapi ketika step by step diberikan Tuhan kepada Abraham, ada passion kan, gairah. Step awal udah step berikutnya apa ya? Nah, ketika saya menjalani itu, ketika saya udah grade STH itu, saya menjalani pelayanan kan. Ternyata banyak orang-orang yang lulus STH dengan cum laude lah, spektakuler lah. Ternyata dalam dunia pelayanan fail. Seperti Pak Amos saya bilang, ambil universitas terkenal, fail, nggak masuk STT kan. Ternyata menjadi jembatan dia untuk ambil S1. Setelah dapat sarjana S1-nya, STH itu bukan untuk pelayanan, Pak, untuk kerja. Nah, ini kan yang belum meresponi secara mengerucut bahwa panggilan itu apa. Makanya Pak Wita bilang di dalam pelayanan pun ada questioner lagi supaya jelas. Karena nah, puji Tuhannya kan kita ini ya menjadi orang-orang yang tough lah ya, orang-orang yang tough yang sudah diuji Tuhan supaya kita konsisten dalam pelayanan. Nah, makanya orang yang dipanggil harus ya dia bisa merespon sampai garis akhir. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Begitu Pak Wi, Pak Amos. Nah, mungkin satu lagi Pak yang saya tambahkan mengenai Abraham ini ya Pak. Jadi melalui perjalanan hidup Abraham, melalui panggilan Allah yang diresponi oleh Abraham ini Abraham ini bisa menjadi tonggak Pak ya. Tonggak ya, dan semua orang bahkan ahli Taurat mereka bilang bahwa akulah keturunan Abraham dengan bangganya gitu. Nah, di dalam Abraham ini juga kemudian kekristenan dikristalisasi Pak. Sebenarnya apa itu yang membuat seseorang itu kamu bisa diselamatkan? Mereka bilang, ada yang bilang, oh enggak, saya melakukan hukum Taurat dan seterusnya gitu ya, melalui usaha saya. Nah, di sini dia bilang, lihatlah Abraham. Abraham itu yang pertama kali ketika Abraham percaya, Tuhan bilang, kamu dibenarkan. Oleh apa? Bukan oleh perbuatan, tapi oleh imannya dia percaya. Nah, iman ini kemudian Taurat tuh baru ada jauh kan. Maksudnya ketika mereka dalam perjalanan, tentu Allah punya rencana dalam Taurat ini supaya mereka tuh ada tahapan ya, dibentuk gitu sebelum Kristus datang gitu. Nah, jadi itu korelasi dengan pertanyaan Pak Amos tadi. Dari politeisme tadi, kok bisa Abraham monoteisme? Kita berkata karena Abraham
percaya. Percaya dengan suara yang datang ke Pak Abraham, ke Abraham tadi, ya, langsung ngomong, Abraham pergilah. Nah, karena dia percaya, maka Abraham dibenarkan, gitu. Makanya kenapa dia politeisme banyak agama, banyak alatri, dia mengerucut jadi monoteisme karena dia percaya, gitu. Makanya dia Abraham disebut bapak orang percaya, dibenarkan. Gitu Pak Amos, Pak Wijaya. Oke, kalau gitu coba kita konklusiin tutup masing-masing. Ya kalau aku ya tadi ya dalam panggilan Tuhan, dalam panggilan Allah gitu dalam kehidupan kita, ya tadi memang harus diresponi dengan kata iya ya dengan kata iya. Makanya kita harus pergi apapun tadi janji Tuhan. Ya memang agak sulit sih kalau memang ngomongin soal iman ini ya. Maksudnya nggak ada definisinya sesuatu hal yang belum kita lihat, tapi kita percaya ada gitu, kayak halusinasi, kayak percaya sesuatu hal ya kan, definisinya kan gitu kan. Ibrani 11 ayat 1 kan iman sesuatu hal yang belum kita lihat tapi kita rasa udah dapet lah, istilahnya kayak gitulah, sesuatu hal yang kayaknya bakal udah kita, dan itu yang Tuhan mau gitu dalam kehidupan kita gitu, dalam panggilan Tuhan yang kayaknya mustahil untuk kita berpergian dari kondisi kita sekarang. Mungkin ya panggilan Tuhan juga akan progres juga kali ya. Nanti mungkin aku dalam saat yang sekarang disuruh kemana gitu atau kemana, apakah siap juga ya? Memang harus mempersiapkan diri, dan kita melihat hasilnya daripada ketaatan Abraham ya, kita sendiri jadi umat Abraham dalam tanda kutip, keturunan Abraham melalui Yesus Kristus Tuhan gitu. Iya. Kalau saya konklusinya pakai bahasa-bahasa yang simpel Pak. Jadi nikmatin aja semua proses Tuhan gitu kan. Senyumin aja deh. Karena apa? Karena kita tahu bahwa proses Tuhan itu ujung-ujungnya itu pasti membawa kebaikan buat kita, ya kan? Abraham kan juga diproses Tuhan, ya kan? Imannya pun diuji Tuhan dari 75 tahun, selama 25 tahun baru punya anak setelah itu kan. Dia mengharapkan suatu hal yang besar loh. Dia merasa bahwa saya orang kaya raya, powerful tapi nggak punya anak, ya kan? Kalau saya anak pun anak yang dari Hagar bukan anak yang sah dari istri, jadi waris saya nggak bisa kemana-mana kan. Itu kan ujian kan, tapi dia nikmatin. Dia nikmatin, dia senyum kan. Bahkan si Sarah pun ketawa-tawa gitu kan. Sampai kok ngapain ketawa dia? Nah, bagi saya setiap proses itu nikmatin aja kok, senyumin aja. Karena kita tahu pasti ujung-ujungnya mendatang kebaikan buat kita. Gitu Pak Amos. Ya kalau saya gini Pak, dari perikop iman Abraham ini atau panggilan Allah ini, memang ada satu hal yang saya lihat dominan dalam Abraham ini ya. Yang percaya ini yang mendasari iman Kristen adalah ketika dia dipanggil, dia percaya dengan sepenuh hati. Dan ini Pak, jujur Pak, ini menjadi tantangan bagi orang percaya setiap saat ini ya. Sometimes karena gini ya, karena di dalam kehidupan selanjutnya bahwa iman itu secara terperinci itu dijelaskan terdiri dari beberapa hal Pak. Ada notisia, asensus, fidusia. Jadi ada juga pemahaman akan firman. Ya itu bisa melahirkan iman. Terus kemudian juga ada bukti-bukti gitu ya. Terus yang bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, itu yang fidusia. Jadi kita pun harus benar-benar percaya dengan janji-janji Tuhan. Nah yang saya mau sampaikan gini, Abraham itu yang very simple Pak. Ketika seseorang dia percaya pada apa janji Tuhan. Ketika seseorang percaya, kamu pergi, dia pergi Pak. Nah ini merupakan tonggak Pak, tonggak di mana tuh itulah sebenarnya iman yang sesungguhnya. Seperti Abraham, mungkin orang bingung, lu tuh goblok ya, lu disuruh ke sana, tetapi lu mau gitu. Nah ini banyak terjadi pada misionaris ya Pak ya. Saya lihat misionaris banyak, enggak ada kerinduan, panggilan. Dan bagi saya bukan hanya materi di dalam hidup ini, tetapi ada yang Tuhan kasih misi. Nah mereka ini ada yang kita tidak bisa pikirkan Pak. Nah seperti itulah Abraham. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, itu yang Abraham tunjukkan dalam hidupnya. Ketika semua yang dikatakan Allah yang di luar dari logik gitu loh. Lo nggak logik Pak. Saya udah hidup enak-enak. Saya disuruh ke sana, saya mikir dulu, Pak, saya ke sana mau ngapain, Pak?
tentu akan banyak pertanyaan yang saya tanyakan secara terperinci kepada Allah kalau saya jadi Abraham. Pak, ngapain saya ke sana? Di sini saya juga bisa jadi berkat, saya banyak. Tetapi Abraham ini menunjukkan bagaimana hatinya ketika dia percaya kepada Allah, apapun yang Allah katakan, dia imani, dia langsung berangkat. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak, tambahan dari saya. Oke, keren. Jadi Iya. itu dulu pembicaraan Sunday Bible Talk kita pada hari ini. Jadi see you minggu ke depannya lagi bersama teman-teman kita yang lain. Jadi sampai jumpa lagi. Saya Amos. Saya Wijaya. Saya Mas Bimo. See you next week again. Tuhan Yesus Yesus berkati. memberkati. God bless you.